ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Bukan begitu, bukan bisa puasa bisa pasa. Kenapa ini kok Senin legi 80 dan 81 ini 5 berarti pasa 1911 redaksinya kedaulatan 30 rakyat ini Juli 1979 error ya. ini. Kalau itu 81 Le, ini 79. Ya, 81 itu puasa. Pakai 23 puasa. Oh, itu dah. Sabtu. Berarti tidak konsisten ya. Coba lihat. 4 Juli 1981. 2 puasa. 2 puasa 1913. Terus halaman lainnya juga begitu. Halaman lainnya pun begitu nih. Kita random aja ya. 7 puasa. Berarti selama 2 tahun mereka itu error itu menulis Kamis puasa. lagi 9 Juli 1981. 7 puasa 1913. Di tahun 81 pun puasa, tapi tahun 82 tadi sudah puasa lagi. 80 puasa semuanya. Jadi Menurut inkonsisten. digital ya, inkonsisten. Redaksi puasa 1981 puasa 1979 pasa 82 pun pasa bro, jadi jangan dibilang boleh puasa boleh pasa, itu nggak bener itu. Ternyata mungkin percetakannya kedaulatan rakyat ini kurang teliti. Ini saya kecewa juga pada kedaulatan rakyat. Iya, bagaimana nih? gitu ya. Jadi tahun 79 sorry ya, pasa. Tetapi yang 1981 puasa. Jadi tidak konsisten. Iya. Itu bukti dan harus kita terima ya. Ya itu bukti. Makanya bukti kita nih, itu. kita kalau sudah ada bukti dan ditunjukkan, ya ini kita terima bukti ini. Teman-teman hari ini bisa melihat sosok calon presiden nanti di 2029. Pak, anak abah itu apa sih? Orang idiot, Mas. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Pak Peter, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Denny Iskandar. Atas penjelasan Denny Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Denny Iskandar. Oh, tadi Denny Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang.
Oke, Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Nah, saudara-saudara sekalian, muncul lagi berita apa ini? Ijazah Bapak Jokowi bikin di Pasar Pramuka. Ya Allah. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Pernyataan Beathor Suryadi, politisi senior PDIP, kembali memanaskan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam keterangannya pada 13 Juni 2025, Beathor mengklaim bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014, yang menurutnya merupakan hasil cetakan ulang tahun 2012. Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Beathor bahkan menyebut lokasi pencetakan ulang itu berada di Pasar Pramuka, Salemba, dan dilakukan oleh tim internal Jokowi yang berasal dari Solo. Nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo disebut sebagai pelaksana teknis. Bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama. Namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak kasus ini mencuat. Lebih lanjut, Beathor menyoroti keseragaman foto pada seluruh ijazah Jokowi yang menurutnya janggal, karena tiap jenjang pendidikan seharusnya menggunakan foto berbeda. Ia mendesak Andi Wijayanto untuk berani bersuara, menyebut bahwa jika benar, hal ini akan menjadi beban sejarah, bukan hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi institusi seperti UGM dan Bareskrim Polri yang terlibat dalam klarifikasi. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan Pak Susno, ngapain kita buang energi untuk mempersoalkan persoalan tentang ijazah Pak Jokowi? Orang udah berapa pemerintahan sudah dilewati, dari wali kota, gubernur 2 kali, wali kota, gubernur, presiden 2 kali, kok tiba-tiba ada ijazah palsu? Ini kan menjadi aneh yang diperguncangkan oleh masyarakat mana? Hanya sebagian tertentu orang yang ya, mungkin kita bisa mencari tahu siapa yang membuat mereka gonjang-ganjing dan menggoreng-goreng semua apa yang menjadi hukum yang jawab. Nggak usah mempolitisir situasi yang sudah seperti ini, akan mengganggu pemerintahan Prabowo nanti. Kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, ini kan jadi palsu semua ini. Benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah, ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah, seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, dunia bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervenin itu bisa diterima dengan baik sesuai dengan gitu rekan-rekan. Karena emang nggak ada, karena emang nggak punya, ya kan? Walaupun nanti ada, itu palsu. Sekarang saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu, ya kan? Meminta bantuan kepada Presiden Prabowo untuk cepat menuntaskan dan mengusut tentang ijazah palsu Jokowi. Karena Jokowi sudah memalsukan identitas atau data. Itu biar dipaksa pun seperti apa, nggak bakalan dikeluarin, orang nggak ada kok. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini. Ya, ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres Jaksel, Polres Jakpus, Bekasi Kota sama Depok. Itu sudah ditarik semua LP-nya, ditangani di Subdit Kamnet
di Treskrimum Polda Metro Jaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Maaf ya, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas, sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini, Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat. Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini.